Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sigi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee bersama saya Awaludin, guru SDN 1 Binanga. Selisina dari SD Impres Binanga. Eka dari SD Negeri 1 Binanga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awal. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Eka, sebelum kita melakukan kegiatan coaching sekarang ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Sri Eka. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang masalah rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Awal. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan AYPK atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi serta pertanyaan pertama pertanyaannya. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Eka adalah kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua Ibu Eka, kira-kira kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan terakhir Ibu Eka, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh begitu ya Bu. Untuk pra observasi kali ini saya kira cukup Ibu Eka. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Awal Ya. buat kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu Eka. Silakan dilanjutkan coachingnya. Baik. Assalamualaikum Ibu Guru Sri Eka. Waalaikumsalam Ibu Sinar. Ibu Eka, ada waktu. Saya mau bertukar pikiran dengan Ibu. Oh iya ada. Silakan, tentang apa Ibu Sinar? Begini Bu, saya ini lagi galau dengan teman di sekolah dan ingin bercakap-cakap dengan Ibu agar mendapat solusi dari permasalahan saya ini Ibu. Memangnya ada masalah apa Ibu Sinar sampai galau? Begini Ibu, setelah saya Ibu, ada beberapa teman sejawat yang mengalami IT. Saat membuat aksi nyata di PNM, mereka ingin membuat di media Canva, tetapi mereka belum tahu dan mereka selalu bertanya ini dan itu, sehingga saya menjadi terganggu ketika mengerjakan PNM. Cukup mengganggu juga ya Ibu Sinar. Bagaimana mereka belum mahir IT? Sedangkan mereka sudah lama menjadi guru. Apa mereka tidak belajar? Saya tidak tahu juga Ibu, sebenarnya saya tidak mau mengurus orang.
Tapi kita sebagai teman sejawat harus berkolaborasi. Jadi saya tergerak berbagi praktik dengan mereka tentang IT agar mereka bisa memanfaatkan media pembelajaran juga di kelas. Lalu seberapa jauh Ibu memberikan pemahaman kepada teman di sekolah tentang pentingnya mahir penggunaan IT? Saya menanyakan kepada rekan sejawat mengapa mereka sangat susah ketika meluangkan waktu untuk belajar IT, karena penggunaan IT itu sangat penting dalam pembelajaran itu. Bagaimana jawaban dari rekan sejawatnya Ibu? Tapi teman sejawat saya mengatakan bahwa mereka masih banyak urusan lain. Nanti di lain waktu mereka baru belajar IT. Jadi bagaimana perasaan Ibu Sinar setelah mendengarkan pernyataan dari rekan Ibu? Terus terang saya sangat kecewa, Ibu. Hal apa yang membuat Ibu kecewa? Yang membuat saya kecewa itu karena saya sudah memberikan pemahaman, berbagi praktik tentang pentingnya penggunaan IT untuk pembelajaran sehingga pembelajaran bisa optimal dan menyenangkan bagi murid. Namun mereka malas dan mengabaikannya. Mereka mengatakannya bahwa masih banyak urusan yang lebih penting daripada itu. Jika diibaratkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar level kekecewaan Ibu? Dan apa Ibu berada di angka berapa? Level kekecewaan saya itu sangat besar. Dan kalau diibaratkan ke angka itu, saya itu ada di level 9. Lantas apa tindakan yang Ibu Sinar lakukan ke depannya? Saya sih akan tetap berbagi dan memberi penguatan serta empati kepada mereka. Semoga mereka akan membuka hatinya untuk merubah diri, untuk lebih meningkatkan potensi pada dirinya. Berarti Ibu Sinar sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan perannya mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas antar guru. Iya Ibu, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai teman sejawat. Kapan kira-kira Ibu Sinar untuk merencanakan kembali berbagi praktik dengan mereka? Secepatnya Ibu, mungkin minggu depan, Sabtu depan. Apa keinginan atau harapan Ibu Sinar untuk rencana ke depannya? Saya sangat berharap semoga minggu depan mereka akan bersedia berbagi praktik dengan saya. Jika seandainya Ibu Sinar minggu depan tidak sesuai dengan harapan, misalkan mereka tidak siap untuk berbagi, lalu bagaimana? Saya sih akan tetap mengadakan berbagi praktik dengan mereka Ibu, walaupun yang hadir cuma 1 orang. Lalu untuk teman yang tidak hadir, apa yang Ibu lakukan? Saya akan tetap melakukan pemahaman dan praktik tentang pentingnya IT, dan saya akan selalu bersabar. Semoga dengan kesabaran saya untuk mereka, hati mereka akan terketuk untuk berusaha belajar IT. Ya, betul sekali Ibu Sinar atas tindakan yang Ibu sudah ambil. Semoga berjalan dengan lancar ya Ibu, dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Ya Ibu, terima kasih. Semoga dengan berkeluh kesah dengan Ibu Sri Eka, saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini, dan perkembangannya nanti saya akan kabari lagi. Baik Ibu Sinar, semoga nanti kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Eka atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Eka, setelah saya mengamati kegiatan yang Ibu Eka laksanakan tadi dengan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini Bu, yang berkaitan dengan kegiatannya itu tadi. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching yang terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan oleh coachingnya tadi. Ya baik Pak, saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Sinar dengan melakukan sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan
menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Dan si coach saya, Ibu Sinar, telah mendapatkan solusi dari permasalahan ini tadi. Saya sempat mencatat tadi Bu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hasil observasi yang dipaparkan tadi, yang berbasis data dan menyampaikan sesuai apa yang disampaikan tadi. Sudah baik kalau saya lihat tadi, menurut catatan saya sudah sesuai dengan yang diharapkan, yakni sesuai dengan alur. Artinya di sini dia dapat menggali, ibu dapat menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap proses tadi. Nah, untuk pertanyaan kedua Ibu Eka, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan kecil yang baru Ibu laksanakan tadi ini? Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching, saya harus lebih memahami bagaimana alur tirta, kemudian sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, seperti itu Ibu ya. Saya rasa sudah cukup Ibu pertanyaan saya. Insya Allah kedepannya apa yang kita lakukan ini bisa lebih baik lagi. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya Ibu Eka. Terima kasih kembali Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Eka, potensi yang akan saya kembangkan yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, berarti mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan masih sama memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Berarti itu yang secara spesifik ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Ibu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sinar dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi ataupun menemukan langkah-langkah mengatasi permasalahan yang mereka alami ini. Baik, berarti Ibu menginginkan coach Ibu menemukan masalah, menemukan solusi dari masalahnya. Baik, betul. Ya. Demikian dulu ya Ibu untuk pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Ibu Sinar. Silakan. Assalamualaikum Ibu Sinar, bagaimana kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Awal. Alhamdulillah sehat-sehat.
Alhamdulillah Bu, saya juga begitu sehat, tidak kurang satu apapun juga. Ada apa ini Pak Awal ya? Sepertinya ada sesuatu yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf Ibu Sinar, hari ini sedang tidak sibuk kan Bu? Oh tidak Pak Awal, saya sedang santai. Memangnya ada apa ya Pak? Begini Bu, saya ini sedang, kalau Ibu ada waktu, mungkin saya mau ngobrol dengan Ibu Sinar mungkin 10 atau 15 menit. Saya ini masih bingung Ibu, melihat siswa saya di dalam kelas pada saat sekarang ini. Terus apa tujuan dari obrolan kita ini Pak? Dari obrolan kita ini Bu, saya berharap nantinya saya bisa mendapatkan ide atau solusi serta saran dan masukan mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 6 sekarang ini. Oh, Pak Hol ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak? Begini Bu, saya mungkin mau ceritakan dulu. Saya di kelas 6 ini sekarang ini agak berbeda dengan tahun-tahun, di mana siswa saya sekarang ini yang kelas 6 ini kayaknya mereka itu susah sekali kalau mau diajak kerjasama. Jangankan antara perempuan dengan laki-laki, sama-sama perempuan saja mereka masih susah untuk melakukan kegiatan kerjasama. Nah, itu masalah yang sementara saya hadapi sekarang ini di proses pembelajaran di kelas 6 itu. Oh, jadi Pak Awal merasa bingung ya dengan keadaan murid yang tidak ada rasa kebersamaan Iya. atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ya Pak? Iya betul Bu, itu masalah yang saya hadapi sekarang ini di kelas 6. Oh iya, tadi kan Pak Awal mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Awal idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana ya? Begini Bu, saya berharap artinya mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan tugas kelompok. Saya berharap mereka itu secara aktif bersama-sama dapat berkolaborasi, baik itu antara siswa perempuan ataupun dengan laki-lakinya. Nah, itu harapan saya sekarang ini. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Awal lakukan agar murid-muridnya bisa melakukan kerjasama menyelesaikan tugas? Sebenarnya di dalam proses pembelajaran saya sudah memasukkan beberapa metode pembelajaran di RPP saya itu yang terutama masalah di diskusi. Di RPP saya menjadikan anak-anak itu mereka itu bisa aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang ada di RPP saya di dalam tujuan pembelajaran saya. Jadi Pak Awal sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus Pak Awal, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10 di mana Pak Awal sekarang dalam mencapai tujuan? Kayaknya saya ini Bu sekarang posisinya ada, kalau kita kaitkan dengan angka, mungkin saya ini ada di posisi di angka 5 mungkin. Kira-kira seperti itu. Kalau begitu yang Pak Awal ini kan posisi berapa? Ya, maunya saya sih supaya yang saya inginkan itu posisinya mungkin paling tidak di angka-angka 9, di angka-angka 9. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana Pak? Mungkin saya harus memberikan sebangsa motivasi mungkin ya kepada murid.
artinya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Saat pembelajaran mungkin dari segi penilaian saya akan memasukkan juga mungkin penilaian sikap akan saya tekankan, dan nanti di akhir kegiatan refleksi saya kemungkinan saya akan melakukan penilaian sikap dan memberikan apresiasi kepada murid yang di dalamnya itu nilai kebersamaannya tetap saya akan munculkan juga nanti. Wow, luar biasa Pak Awal. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut Pak Awal? Saya akan coba memasukkan motivasi sebelum kegiatan itu pembelajaran dulu. Saya akan informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan di dalam proses penilaian tersebut. Serta nanti di akhir di refleksinya saya juga mungkin tidak lupa nanti di luar pembelajarannya ada kegiatan permainan berikut untuk di mana tujuannya adalah untuk melatih kerjasama atau kekompakan siswa saya nanti yang ada di dalam kelas. Berapa jangka waktunya yang akan Pak Awal lakukan? Kira-kira saya itu mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 minggu lah. Saya usahakan dalam 1-2 minggu itu insya Allah nanti bisa terlaksana. Apa komitmen Pak Awal terhadap rencana tersebut? Mungkin dari ketika saya nanti akan membuat RPP, tentunya saya akan menitik beratkan yang berkaitan dengan metode diskusi, dengan penilaian diutamakan ada pada penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, serta nanti diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depannya. Terus di luar pembelajaran seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan permainan dulu mungkin dengan siswa saya untuk melatih kebersamaan mereka nanti ketika mereka dibagi kelompok nanti. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Awal merencanakan pembuatan Untuk kegiatan RPP ini nanti Bu, saya coba nanti saya akan buat sendiri dulu RPP ini nanti. Setelah jadi mungkin saya minta rekan-rekan sejawat yang paham yang berkaitan dengan RPP ini, mungkin nanti ada yang perlu direvisi nanti oleh rekan-rekan teman sejawat yang ada di sekolah nanti. Oh ya, mantap Pak Awal. Menurut Pak Awal, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini tadi Bu, saya itu sudah mendapatkan ide ataupun solusi tentang masalah saya terkait dengan murid-murid atau siswa saya yang belum sebanyaknya siswa, artinya yang belum banyak siswa saya yang belum memahami yang berkaitan dengan kerjasama atau kerja kelompok dalam kegiatan berdiskusi dalam pembelajaran tersebut. Alhamdulillah ya, Pak Awal sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Awal akan membuahkan hasil. Dan jangan lupa tetap memberi kabar kepada saya ya Pak Awal. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dan saya untuk mencari solusi masalah saya sehadapi. Sama-sama Pak Awal. Iya, saya hampir lupa. Saya tunggu kabar baiknya ya dari Pak Awal atas perkembangan pembelajarannya. Iya Bu, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatan Ibu sudah bisa membantu saya. Sama-sama Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai melakukan coaching pada hari ini. Ya, saya tetap akan memberikan
pertanyaan terkait dari hasil coaching Ibu dengan Pak Awal hari ini. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Ibu, dalam coaching tadi saya sudah mendapatkan banyak hal, terutama melakukan coaching dengan alur peta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab. Ya, baik Ibu, berarti sudah sesuai dengan alur peta. Ya, saya juga tadi sudah mencatat semua hasil coaching Ibu hari ini dengan Pak Awal, dan alhamdulillah dari hasil catatan saya sudah sangat baik dalam melakukan coaching dan sudah sesuai dengan alur peta dengan prinsip-prinsip coaching, di mana Ibu dapat menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap coachingnya, dan kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching yang baru Ibu lakukan hari ini? Baik, kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini, memahami lebih baik lagi alur peta, dan dalam melakukan coaching ini akan lebih bermakna dan menemukan solusi dengan tepat. Baik, melakukan berlatih secara terus menerus dalam melakukan coaching. Baik Ibu, alhamdulillah coaching hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Sukses ke depannya ya Ibu. Terima kasih Iya, Ibu. terima kasih kembali Ibu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinar. Gimana kabarnya Pak Awal? Alhamdulillah sehat Bu. Nah Pak Awal, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan dan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Yang jelas potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Ibu, saya akan mendengarkan secara aktif. Yang pertama, yang kedua tentunya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Nah, jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang tadi Bapak sudah sebutkan. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan dilakukan dalam observasi? Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya saya akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya nantinya. Pertanyaan saya yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya berharap nantinya coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya yang dihadapi di dalam proses pembelajaran itu nanti. Demikian dulu ya Pak. Observasinya kita kali ini saya akhiri, dan silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Semoga semua berjalan lancar ya Pak.
Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Awal. Waalaikumsalam Ibu Eka. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Eka hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Iya Pak Awal, saya juga senang bertemu dengan Pak Awal hari ini. Alhamdulillah kabar baik Pak. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat bersama keluarga. Amin. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak Awal. Pak Awal, Pak Awal bisa meluangkan waktunya buat saya karena ada suatu hal yang ingin saya bicarakan. Tentu Bu Eka. Insya Allah saya punya banyak waktu hari ini. Terima kasih Pak Awal. Kalau melihat dari wajah Ibu Eka ini kayaknya seperti ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan Ibu. Kalau bisa coba diceritakan Bu, kira-kira ada masalah apa Ibu Eka ini? Iya Pak Awal, begini. Sebenarnya saya sedikit stres karena saya merasa sulit untuk menemukan strategi atau metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Pak. Memang Ibu Eka, saya paham apa yang Ibu alami. Memang dalam menentukan strategi dan metode dalam pembelajaran bisa menjadi tantangan tersendiri untuk Ibu terutamanya. Apa sebab sebenarnya yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita ini Ibu Eka? Ya Pak Awal, yang ingin saya harapkan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Kemudian saya berharap dapat menentukan strategi atau metode yang tepat dalam pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa saya agar siswa saya menjadi fokus dan bersemangat menerima materi dari saya. Oh begitu ya Bu. Lalu seperti apa kira-kira kebutuhan siswa di kelasnya Ibu Eka sekarang ini yang Ibu ketahui? Iya Pak, kebutuhan siswa yang saya ketahui itu ya seperti kesiapan belajar, di mana kesiapan siswa mengharuskan saya untuk menilai pengetahuan awal, kemudian minat belajar siswa, mengetahui apa yang siswa minati, dan profil belajar siswa, yaitu di mana siswa itu berada. Kalau seperti itu, apa yang membuat Ibu Eka seperti merasa kesulitan kayaknya? Ya, saya melihat ada beberapa siswa saya tidak begitu semangat, bahkan ada yang tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Siswa tersebut setiap jam pelajaran hanya mengganggu temannya, dan ada juga yang sibuk dengan kegiatannya sendiri. Saya merasa kehilangan cara Pak untuk membuat mereka lebih termotivasi. Kalau kita lihat dari skala angka Ibu kira-kira di mana posisinya Ibu Eka sekarang ini? Ya, posisi saya sekarang ini Pak berada di angka 6. Oh di angka 6 ya Bu ya? Iya Pak. Jadi yang Ibu Eka ingin lakukan dalam mencapai tujuan tadi itu seperti apa? Ya, saya menginginkan berada di posisi 9. Oh di angka 9 Bu ya? Iya Pak. Terus itu bisa menjadi suatu tantangan Bu ya? Kira-kira apakah Ibu Eka sudah mencoba pendekatan khusus kira-kira untuk memenuhi kebutuhan beragam murid yang ada di kelasnya Ibu Eka sekarang ini? Ya Pak, saya sudah mencoba memvariasikannya, tetapi mungkin tidak cukup. Saya merasa butuh ide baru untuk memperkaya strategi yang ingin saya terapkan. Kalau memang seperti itu, kira-kira apakah sudah ada usaha lain yang mungkin yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan keinginannya Ibu di level angka 9 itu? Ya Pak, saya bisa mencari bahan atau sumber ajar yang lebih interaktif atau mengadopsi dari berbagai platform. Saya perlu untuk mengeksplorasi lebih banyak cara untuk membuat pembelajaran lebih berbeda dan menarik bagi siswa, misalkan membagi
mereka dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugasnya dan melibatkan mereka secara langsung dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Oh iya. Dalam melakukan kegiatan ini tentunya kita ada komitmen ya Bu ya. Kira-kira di dalam menyelesaikan permasalahan ini, apa yang kira-kira yang akan Ibu terapkan nantinya ke depannya? Ya. Saya akan terus belajar dan mencari sumber ajar untuk bahan referensi saya dalam menciptakan ide-ide kreatif maupun strategi pengajaran yang dapat menarik minat dan semangat siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa saya. Nanti setelah terlaksana tentunya ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya seperti apa nanti kira-kira? Ya, tentunya yang akan saya lakukan, saya lebih sering berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat maupun orang tua murid agar apa yang saya harapkan terkait penerapan strategi pengajaran dengan menyesuaikan kebutuhan siswa dapat terlaksana dengan baik. Dari pembicaraan kita tadi dan Ibu Eka ya, kira-kira dari perbincangan kita hari ini secara tidak langsung saya ingin tanyakan Bu, kira-kira bagaimana sih perasaannya Ibu Eka sekarang? Ya, alhamdulillah perasaan saya sangat lega dan merasa senang sekali bisa berbagi cerita dengan Pak Awal tentang masalah yang saya hadapi dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Baik Ibu Eka, kira-kira apa ada hal lain kira-kira yang perlu kita bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak Awal untuk masalah saya hari ini dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Iya, sama-sama Ibu Eka. Kalau begitu sampai bertemu di lain kesempatan ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak sudah mendengarkan saya untuk hari ini dengan permasalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Pak Awal, setelah saya mengamati proses coaching yang Pak Awal lakukan tadi, ada beberapa hal yang menarik untuk saya simpulkan, yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Awal. Setelah saya melakukan coaching tadi Bu, saya tentunya melakukannya dengan yang terkenal dengan istilah Amerika, di mana di situ ada beberapa pertanyaan, ada beberapa, artinya saya menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksinya, serta nanti ketika pelaksanaan nanti kira-kira seperti apa tanggung jawab yang akan dia lakukan. Baiklah, saya sudah mencatat hasil observasi yang berbasis data dan menyampaikannya. Kemudian penilaian saya sudah baik dan sudah sesuai alur kita, dan Bapak dapat menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap coachingnya. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching yang baru dilakukan ini? Baik Ibu, tentunya secara tidak langsung saya akan lebih banyak memahami, lebih banyak belajar lagi bagaimana proses coaching ini yang sesuai dengan alur kita, sehingga dalam melakukan coaching ke depannya nanti insya Allah nantinya akan lebih baik lagi. Oke, tetap semangat ya Pak Awal. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik, dan cukup di sini dulu pertemuan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Demikian coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.